Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam laporan kasus rumah makan ayam goreng non halal di Kota Solo. Jasad perempuan ditemukan di jalan perkampungan di Kabupaten Banyumas. Janji bisa gandakan uang hingga miliaran rupiah. Seorang pria ditangkap Polres Pemalang karena menipu warga lain. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan tergeletak di jalan perkampungan di Banyumas. Saat ditemukan, kondisi mayat mengeluarkan busa dari hidung dan mulut. Di Jalan Sempit, Kelurahan Soka Negara, Banyumas inilah sosok mayat perempuan muda tergeletak. Keberadaan mayat pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang hendak keluar rumah. Penemuan ini pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kondisi mayat cukup mengenaskan, mulut dan hidungnya mengeluarkan busa. Korban menggunakan helm, tetapi anehnya warga dan polisi tidak menemukan adanya sepeda motor korban di lokasi. Identitas korban belum diketahui, kini masih diselidiki polisi. Tim Inafis dan Kepolisian Resor Kota Banyumas memeriksa jasad korban dan meminta keterangan dari sejumlah warga. Temukan dengan kondisi menggunakan pakai helm warna merah, kemudian pakai jaket warna hitam, terus celana panjang warna jeans, di mulut ditemukan dengan berbusa. Itu saat ini masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan identitas daripada perempuan tersebut. Itu waktu ditemukan sudah meninggal atau di rumah sakit? Dalam keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diduga telah meninggal dunia selama 6 jam. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Margono Soekarjo, Purwakarta untuk diautopsi. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang di Pemalang ditangkap polisi. Dukun palsu itu dilaporkan korbannya setelah sadar telah tertipu. Pria Parubaya berinisial K hanya terdiam saat dihadirkan kepolisian Resor Pemalang. Tersangka ditangkap karena menipu seorang warga Kebon Dalam dengan modus mampu menggandakan uang hingga 1 miliar rupiah. Korban tergiur dengan janji palsu pelaku karena terdesak biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Setelah melakukan ritual, tersangka pura-pura memasukkan uang ke dalam wadah yang dipendam di pinggir laut. Tersangka meyakinkan korban nantinya uang tersebut akan bertambah menjadi 1 miliar rupiah. Namun hari yang ditentukan tiba, bukan mendapatkan 1 miliar, korban malah kehilangan uang 13,4 juta rupiah. Sadar tertipu, korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Namun setelah ritual dilaksanakan dan menunggu selama 3 bulan, korban tersebut dalam keadaan kosong dan kotak tersebut dalam keadaan kosong dan korban tidak mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh tersangka. Setelah sadar, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Komplotan spesialis pencuri mesin traktor ditangkap polisi. 3 pelaku ditangkap di wilayah Demak saat membawa barang hasil curian di dalam mobil. Penangkapan komplotan spesialis pencuri mesin traktor mencekam saat polisi melepas tembakan peringatan ke atas. Peringatan dilakukan agar para tersangka tidak kabur dari dalam mobil. Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Demak. Mereka tertangkap saat sedang membawa mesin traktor hasil curian yang disimpan di bagian belakang mobil. Para pelaku menjadi incaran polisi menyusul banyaknya laporan hilangnya mesin pembajak sawah milik petani di Jepara sejak April lalu. Para pelaku kerap beraksi di sejumlah kabupaten. Biasanya pada siang hari mereka mencari sasaran mencari mesin traktor yang ditinggal petani. Saat malam hari tiba, komplotan ini baru beraksi mengambil mesin tersebut. Modus operandi para tersangka yaitu pada siang hari melaksanakan kegiatan keliling untuk mencari target
di mana para 3 tersangka itu paginya atau siangnya itu muter-muter nyari target. Setelah mendapat target, malam harinya dilaksanakan eksekusi dengan cara yaitu untuk alat-alat atau traktor yang terparkir diambil mesinnya dengan cara dirusak. Lalu Selain menangkap 3 pelaku, polisi turut menyita 17 mesin traktor. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Satres Narkoba Polres Tegal menangkap 5 tersangka kasus peredaran narkoba dalam sebulan terakhir. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan puluhan gram sabu-sabu, ekstasi, dan tembakau gorila. 4 orang ini merupakan tersangka kasus peredaran narkoba. Mereka tertunduk saat dihadirkan di Polres Kota Tegal, sedangkan 1 tersangka lain berjenis kelamin perempuan dititipkan di lapas. 5 tersangka merupakan warga Kabupaten Tegal. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga menyita barang bukti 3 sepeda motor sekaligus sabu-sabu, pil ekstasi, dan tembakau gorila. Sabu ini seberat 77,95 gram. Yang kedua, kemudian ganja ada 27,55 gram. Kemudian selain ganja juga ada ekstasi, ada 10,5 butir. Ya. Mana ini ya? Ada yang sudah dipakai separuh sehingga jumlahnya untuk sisa ada di lapor. Kemudian tembakau ganja ada 490,26 gram. Tembakau gorila ya, ulangi tembakau gorila. Pengungkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini bersamaan dengan Operasi Aman Candi 2025. Para tersangka terancam pasal yang berbeda, yakni pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.